Dulu saya ingat beliau sering menawarkan, "Com, kowe kepengen dibacok gak apa-apa, Com?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Al Yakin TV. Mohon maaf setelah kurang lebih 1 minggu baru sempat ngupload video lagi. Kali ini kita bicara soal karomah atau yang disebut orang Jawa linuih, atau spesifik lagi karena orang sering menyebutnya ilmu kanuragan dan lain-lain. Perlu saya ceritakan dulu awal-awal pondok ini berdiri. Pondok Al Yakin ini berdiri tahun 1991. Nah, pada kurun waktu tahun 1991 sampai tahun 95-an, pondok ini bukan seperti sekarang yang mengelola instansi-instansi pendidikan formal, tapi zaman dulu lebih kepada katakanlah bengkel, yaitu di sini fokus di orang-orang yang terpapar narkoba, terkena narkoba, terus banyak hal-hal yang lain zaman dulu ya. Jadi isinya pondok ini dulu orang-orang gondrong-gondrong itu terus bertato, penuh tato. Nah, orang-orang yang mendekati Mbah Mat ini kebetulan adalah orang-orang yang tidak ingin belajar agama, tapi kepingin atau kepincut dengan ilmu-ilmu kanuragan. Dibacok gak apa-apa. Kemudian ada yang kepingin menaklukkan wanita yang dia inginkan. Dalam tipologi masyarakat seperti inilah Mbah Mat bersikap, atau katakanlah strategi dakwahnya agak berbeda. Dulu saya ingat beliau sering menawarkan, "Com, kowe kepengen dibacok gak apa-apa, Com, kowe kepengen oleh atau mendapatkan wanita yang kamu inginkan, Com. Jadi laki-laki yang disukai banyak wanita." Tentu saja orang pada waktu itu motifnya lain-lain ya dalam mendekati seorang pribadi Mbah Mat ini. Ada yang kepingin belajar agama, ada yang kepingin belajar ilmu kanuragan, ada yang macam-macam lain. Sehingga kondisi santri di pondok ini sangat beragam. Ada yang orang yang background dari korban narkoba, ada yang stres karena masalah keluarga, macam-macam. Tidak terlihat seperti pondok pesantren yang mempelajari tentang hal-hal agama pada umumnya, tapi lebih kepada bengkel itu tadi. Nah, hari ini saya mau bicara soal karomah, karena Mbah Mat sendiri dikenal salah satunya adalah seorang yang kental dengan kemampuan-kemampuan yang atau cerita-cerita yang mistik. Itu memang kami sendiri di keluarga mendapatkan cerita dari almarhum sendiri bahwa di masa kecil, kira-kira umur 9 tahun, ayah dari beliau yaitu Mbah Majdi ini menjadi buronan Belanda, salah satu buronan Belanda karena beliau ikut tentara Hizbullah pada waktu itu. Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, kebetulan Mbah Majdi ini salah satu ketua Hizbullah di Jawa Timur, kemudian menjadi buronan Belanda. Dan pada waktu itu Belanda mengalami kesulitan untuk menemukan Mbah Majdi, kemudian menggeledah rumahnya, ditemukannya Mbah Mat kecil ini umur 9 tahunan disekap di
markas Belanda di Jawa Timur, saya kurang tahu tepatnya di mana. Singkat cerita, Mbah Mat kecil ini ditanya-tanya, diinterogasi, di mana bapakmu, macam-macam gitu ya. Nah, karena ketakutan pada waktu itu, anak umur 9 tahun, setelah cerita beliau waktu itu dikasih makan roti ya, nggak pernah makan roti. Pada waktu itu anak-anak pribumi kan susah makan, susah mau makan apa gitu. Dikasih makan roti, wah lahapnya beliau. Kemudian setelah diinterogasi ketakutan, beliau tidak sadar mengangkat sebuah mesin yang beliau yakin itu mesin genset ya. Biasanya diangkat oleh 6 sampai 10 orang dewasa, orang Belanda. Itu beliau angkat dan diputer-puter ketakutan ya, diputer-puter gitu terus dilempar. Nah, itu orang Belanda tercengang. Kemudian suruh lepasin aja anak ini, lepasin, anak gila gitu ya. Dilepasin banget. Nah, sejak itu beliau menjadi sorotan masyarakat ya. Apalagi juga dikisahkan pernah suatu ketika diajak bapaknya ke warung sate. Beliau suka sekali dengan sate. Diajak ke warung sate, tapi anehnya di warung sate itu Mbah Mat disuruh nunggu di luar dan bapaknya makan sate dengan temannya. Dan makannya itu dikeras-kerasin. Enak ya, enak. Nah, dipanas-panasin gitu. Mbah Mat sakit hati. Pada waktu itu umur 13 tahunan ya. Sakit hati, kemudian beliau istilahnya minggat. Kalau orang dulu minggat, pergi dari rumah ke daerah Gresik, saya lupa nama tempatnya. Di situ dia nekat membuka praktek ngobatin orang ini, ngobatin orang macam-macam ya, sakit ini sakit itu, sehingga dijuluki dukun kecil. Nah, umur 13 tahun. Tujuannya apa? Ternyata dia mengobati orang itu tujuannya supaya dapat uang, dan uangnya dibelikan sate. Nah, inilah cerita-cerita semacam ini memikat banyak hati orang, kemudian mendekati Mbah Mat hanya karena sisi linuwihnya, atau katakanlah di bahasa populer pesantrennya namanya karomah. Perlu diketahui bagi teman-teman yang masih tergila-gila dengan dunia karomah ini, bagaimana sebenarnya Mbah Mat memandang itu. Saya sendiri mengalami pada waktu setahun atau 2 tahun sebelum beliau meninggal, beliau berwasiat kepada kami. Waktu itu ada saya dan Cak Kamil, anaknya yang paling kecil. Itu beliau membakar semua dokumen-dokumen yang berisi ya mantra-mantra itulah ya, mantra-mantra dan barang-barang itu semua dibakar dan dikuburkan, supaya beliau berharap bahwa anak turunnya sudah tidak lagi mendekati hal-hal seperti itu, karena itu dulu adalah salah satu kebutuhan bagi orang zaman perang lah ya. Tapi di zaman sekarang beliau menganggap bahwa ada yang lebih penting untuk dikuasai atau dipelajari, yaitu ilmu-ilmu agama. Dalam hal ini kita rangkum yang mungkin akidah, fikih, dan tasawuf itu. 3 ilmu itulah yang sebenarnya lebih mendesak untuk dipelajari dan ditularkan kepada para murid daripada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kanuragan. Nah, banyak masih orang-orang yang masih memandang Mbah Mat atau mendekati Mbah Mat karena ya, ilmu-ilmu seperti itu. Kami tegaskan bahwa ada yang lebih penting dari itu semua. Bahkan ada satu ungkapan penting yang saya kutip dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita juluki Sultanul Aulia itu ya. Itu pemimpinnya para wali gitu ya. Beliau bagus sekali dalam memandang karomah. Dia mengistilahkan bahwa bagi para wali,
karomah itu tidak ubahnya seperti darah haid bagi wanita atau darah menstruasi bagi wanita, di mana darah itu menghalangi wanita untuk beribadah. Kan kita tahu bahwa wanita itu kepinginnya, kalau orang salihah ya, kepingin sholat terus, kepingin puasa terus, tidak ada halangan. Tapi secara kodratnya memang ada haid yang menghalangi wanita sehingga tidak boleh melaksanakan sholat atau puasa atau haji. Inilah Syekh Abdul Qadir Jailani memandang karomah itu seperti itu, hal yang tidak diinginkan untuk keluar tapi keluar sendiri sehingga orang lain tahu, sehingga itu menghalangi, kadang menghalangi para wali untuk beribadah dengan normal. Karena kadang-kadang orang yang keluar karomahnya tidak sengaja seperti itu, akhirnya dianggap orang sebagai orang hebat. Kemudian banyak orang yang datang kepadanya minta supaya masalahnya ada solusinya. Kadang-kadang ini malah menjadi sesuatu yang mengganggu bagi para wali, justru terganggu dengan hal ini. Tapi kalian ya malah kita yang sedang goblok-gobloknya ini malah mencari hal-hal semacam itu, tapi meninggalkan ajaran-ajaran pokok dalam agama, mencari hal-hal yang membuat kita terlihat spesial di hadapan orang lain. Padahal jika kita bicara soal hakikat, hal-hal semacam itu justru malah menghalangi ibadah, kemurnian ibadah kita. Karena kita terhijab dengan Allah, kita menginginkan sesuatu yang membuat kita dipandang spesial di tengah-tengah manusia. Nah, itu sesuatu yang memicu kita untuk menjadi sombong. Itulah yang menghalangi kita sebenarnya. Yang sesuatu yang menurut kita menjadi kelebihan malah menjadi kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karomah ini oleh para wali malah kenapa sih muncul? Kadang-kadang begitu, malah mengganggu mereka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudara yang menganggap karomah dari sudut pandang yang agak keliru, memang bisa memandang ini lebih bijaksana, bahwa ini adalah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikejar. Ini hal-hal yang merupakan efek samping dari kalian mempelajari atau berusaha untuk memurnikan hati. Dan di level tertentu kadang-kadang Allah memberikan karomah ini tanpa kita mengundangnya. Maka itu tidak usahlah dikejar-kejar. Yang penting kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang lebih penting, dan itu yang lebih mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.